Shalom. Shalom. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh sehat, kuat Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya sabda firman-Mu yang kami dengar itu Tuhan bisa bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Anak-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus, Engkau urapi, sehingga apapun yang anak-Mu perkatakan itu semua berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari kita buka Alkitab. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita buka firman dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Haleluya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Sekali lagi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Oh haleluya. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, firman yang sungguh luar biasa. Amin. Jadi ayat ketiga ini dengan perikopnya akhir zaman. Amin. Haleluya. Jadi pada kesudahannya hanya orang-orang yang bijaksanalah dan orang-orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran akan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jadi dua poin ini yang akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan yang indah ini. Amin. Yaitu orang apa sih itu orang yang bijaksana. Amin. Dan bagaimana tuh orang-orang yang mau menuntun banyak orang kepada kebenaran. Amin. Haleluya ya. Poin pertama yaitu bijaksana. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita sudah tahu semua bijaksana itu artinya apa ya? Artinya orang yang berhikmat, amin, orang yang pintar ya. Tetapi kalau orang baca dalam Alkitab ya, dalam Matius 7 ayat 24, mari kita buka. Inilah orang yang bijaksana menurut Tuhan kita Yesus Kristus. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Ya, saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Amin. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oh haleluya. Inilah orang yang bijaksana. Amin. Yaitu orang-orang yang melakukan firman. Orang yang mendengar firman dan melakukan firman Tuhan. Ya. Kebanyakan hari ini di hari-hari yang jahat ini ya, banyak sekali orang pintar, tetapi mereka tidak bijaksana. Kita harus membedakan orang yang pintar tetapi orang yang bijaksana. Amin. Ya, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang pintar-pintar itu mereka semua tahu tentang perintah Tuhan. Mereka tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Amin. Haleluya. Tetapi kalau orang yang bijaksana, dia mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Amin. Haleluya. Jadi marilah kita dalam kehidupan ini ya, karena orang-orang yang bijaksana lah, hanya orang-orang yang bijaksana yang akan memperoleh kerajaan Allah. Amin. Yaitu orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi firman Tuhan itu jangan kita hanya sekedar mendengar saja ya, jangan sampai kehidupan ini bagaikan ada yang perumpamaan tentang tanah-tanah itu ya. Haleluya. Kita harus menjadi pribadi yang
tanah yang subur. Amin. Haleluya. Artinya tanah yang ketika ditaruh benih maka akan berbuah lebat. Amin. Haleluya. Karena kehidupan kita ini terbuat dari tanah. Amin. Haleluya. Jadi benih yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, benih yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Marilah kita jangan menjadi tanah yang kering atau tanah yang berbatu-batu, ya. Haleluya. Artinya keras hati kita, pikiran kita pikiran-pikiran yang jahat. Amin. Sehingga benih itu tidak akan bisa tumbuh. Amin. Tetapi marilah kita menjadi orang-orang yang haleluya bijaksana. Amin. Jadi benih firman yang kita dengar kita lakukan. Amin. Sehingga berbuah yang lebat. Haleluya. Dalam Lukas 12 pada ayat yang ke-42 juga di sini Tuhan memberikan gambaran bagaimana itu orang yang bijaksana itu, ya. Dalam Lukas 12 ayat yang ke-42. Mari kita baca. Saya akan bacakan kepada kita semua. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh Tuhannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhannya datang. Oh haleluya, puji Tuhan. Amin. Jadi orang yang bijaksana adalah ketika Tuhan datang yang kedua kalinya, didapati kita semua telah melakukan segala tugas-tugas yang diberikan Tuhan. Amin. Tugas-tugas Tuhan itu apa ya? Tuhan katakan kukuh ringan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi marilah kehidupan kita, tugas yang Tuhan berikan itu tidak berat. Amin. Haleluya, puji Tuhan, ya. Jadi marilah kita betul-betul mempersiapkan kehidupan kita, ya. Jangan menjadi sama dengan orang bodoh, ya. Di ayat yang berikutnya sini kau tahu baca ayat yang ke 45, akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, ya. Tuhan Yesus tidak datang-datang katanya. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk. Haleluya. Inilah orang-orang yang main-main dalam iman kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, ya. Belum bilang lama ini Tuhan mau datang. Amin. Sehingga kesempatan yang Tuhan beri malah mereka lakukan. Oh Tuhan kok masih belum datang. Senang-senang di dunia ini, ya. Dengan dosa-dosa, simpati dunia ini dengan dosa-dosa. Inilah orang-orang yang tidak tidak mengerti firman Tuhan, yang mereka mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk melakukan dosa. Di sini dia bilang, Tuanku tidak datang-datang. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sehingga apa yang terjadi? Di ayat yang 46, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya. Amin. Dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Inilah orang yang kalau dia mempergunakan waktunya untuk dosa, mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri dengan main-main, amin, dengan dia berkata Tuhan tidak datang-datang, maka Tuhan membuat dia yang datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya, ya. Tuhan mengambil nyawanya banyak. Sehingga tidak heran banyak orang-orang yang main-main dalam iman, ya. Orang-orang yang sudah tahu kebenaran Allah tetapi masih melakukan dosa. Mereka umur-umurnya pendek, tidak sampai ya umur yang Tuhan janjikan kepada mereka. Amin. 40, 50 sudah pada ya Tuhan ambil mereka. Kenapa? Karena mereka main-main dengan Tuhan. Ya, mereka bilang Tuhan tidak datang-datang, ya. Sehingga Tuhan buat apa? Tuhan bikin orang yang datang kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi marilah kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita mau mempergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya, ya. Ayat yang ke-47 di sini, adapun hamba yang tidak tahu akan kehendak Tuhannya, adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuhannya, artinya hamba yang tahu tentang firman, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhannya,
ia akan menerima banyak pukulan. Haleluya. Ini orang-orang yang bebal. Amin. Mereka tahu firman Tuhan, mereka mengerti firman Tuhan, mereka tahu kebenaran Allah. Amin. Tetapi mereka masa bodoh dengan hal itu, ya. Mereka main-main dengan Tuhan, ya. Haleluya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka akan menerima banyak pukulan. Haleluya. Mereka yang tidak mengadakan persiapan. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita jangan menjadi orang-orang yang Tuhan perumpamakan seperti gadis-gadis yang bodoh, ya. Haleluya. Oh, pengantin kok masih belum mau datang, nanti dia beli minyak. Amin. Nanti besok dia beli minyak. Pas dia besok, oh belum datang, nanti dia lusa beli minyak. Haleluya. Sehingga ketika hari penghakiman datang, ya, kebingungan orang mencari minyak di mana. Semua toko tutup. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi mari kita menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana. Amin. Gadis-gadis yang haleluya, jauh-jauh hari mereka telah mempersiapkan minyak mereka. Sehingga ketika kedatangan Tuhan, mereka lah yang memperoleh kerajaan Allah. Haleluya. Jadi mari, kesempatan yang Tuhan beri, jangan kita bilang Tuhan tidak datang-datang, lalu kita mempergunakan waktu hanya untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Amin. Tetapi mari kita mempergunakan waktu yang Tuhan beri, ya, untuk betul-betul mempersiapkan kehidupan kita. Amin. Mempersiapkan pengantin yang akan datang itu, ya. Haleluya. Dengan kita mempersiapkan minyak yang yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi itulah orang-orang yang bijaksana. Amin. Orang-orang yang mendengar firman dan melakukan firman Tuhan. Amin. Dan orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi mari, firman Tuhan itu jangan hanya sekedar kita anggap remeh firman Tuhan itu. Amin. Jangan kita pernah menganggap remeh tentang iman kita kepada Tuhan. Jangan kita main-main dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Tetapi mari kita betul-betul sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Kita sungguh-sungguh, ya, iman kita kepada Tuhan Yesus, ya. Firman Tuhan kita lakukan dalam kehidupan ini, sehingga apa yang terjadi, minyak kita cukup. Amin. Bayangkan, so bijaksana baru dicukup, nyata lebih itu. Amin. Puji Tuhan. So sangat bijaksana itu, tapi hanya cukup. Jadi betapa susahnya kita untuk betul-betul memperoleh kerajaan Allah itu. Amin. Jadi mari kehidupan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah poin yang pertama. Itulah orang-orang yang bijaksana. Amin. Yang kedua adalah orang-orang yang dalam Daniel pasal 12 tadi, yaitu dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Amin. Jadi kita jangan egois dalam kehidupan ini, ya. Kita telah melakukan poin yang pertama, tetapi kita tidak mau melakukan poin yang kedua, ya. Kita telah melakukan firman, tetapi tidak mau menjadi terang dan garam. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus ingin supaya kita semua itu diselamatkan. Amin. Jadi mari kita juga meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus itu dengan kita menjadi terang. Amin. Kita menjadi garam. Kita menuntun banyak orang kepada kebenaran. Amin. Haleluya. Ya, kita menjadi terang dimanapun kita berada. Amin. Puji Tuhan. Jangan kita kompromi dengan haleluya, dengan dosa-dosa, ya. Kita karena dia keluarga, ya, kita harus tegur. Amin. Tetap kita harus tegur dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bawa dia kepada kebenaran. Amin. Haleluya. Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah orang-orang yang akan memperoleh kerajaan Allah. Orang-orang yang betul-betul dia tidak pikir dirinya sendiri, tetapi dia juga memikirkan orang lain. Amin. Puji Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Jadi ternyata orang-orang yang menuntun kepada kebenaran ini, ya, itu juga seperti gadis yang bijaksana ini. Amin. Jadi orang-orang yang menuntun kepada kebenaran bukan dia memberikan minyaknya kepada
orang-orang lain, tetapi dia memberitahu caranya agar memperoleh minyak itu. Ya. Itulah orang-orang yang membawa orang kepada kebenaran. Amin. Kalau kita memberikan minyak itu, ya, haleluya, dia tetap tidak akan memperoleh kerajaan Allah karena dia ya tidak tahu cara memperoleh minyak itu. Amin. Haleluya. Jadi dalam kehidupan ini, kalau kita ingin menjadi terang dan menjadi garam, kita bukan memberi seperti gadis bijaksana, kan mereka memberitahu bagaimana cara memperoleh minyak itu. Ya, mereka sulit cari. Itulah kita juga harus melakukan hal demikian. Amin. Jadi kita memberitahu cara memperoleh minyak itu bagaimana, yaitu dengan memberitakan firman Tuhan. Amin. Menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil kebenaran Allah. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang bijaksana dan juga membijaksanakan orang lain. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jangan hanya kita sendiri yang bijaksana, tetapi orang-orang yang ada di sekitar juga ikut bijaksana. Amin. Jangan kita hanya terang sendiri, tapi kita menerangi juga banyak orang. Amin. Haleluya. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita, ya. Bukan hanya pendeta saja yang menyampaikan firman, kita juga semua orang dalam siapapun juga itu, maupun di dalam dunia pekerjaan. Amin. Haleluya. Kita juga harus tetap memberitakan Injil, walaupun tidak lewat perkataan kita, tapi lewat perilaku kita. Amin. Lewat perkataan kita, lewat pikiran kita. Itulah kita menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Kita membawa orang kepada kebenaran. Amin. Sehingga apa? Kita menjadi cahaya tetap untuk selama-lamanya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Jadi marilah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mendengar firman dan melakukannya, dan kita menjadi orang-orang menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Amin. Kita membawa orang-orang sekitar kita kepada kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengar dan merenungkan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya sabda firman-Mu itu bisa tertanam dalam kehidupan kami, Bapa. Berikan kami kekuatan Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.